Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh beribadah sekalipun masih dalam kondisi di rumah saja. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena kita juga adalah makhluk roh, jadi kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan roh dalam ibadah khususnya. Saudara, hari ini dan seterusnya Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kerajaan Allah. Nah, kita tetap memahami dan kita juga tetap ingat bahwa untuk kita mengerti Alkitab ada 3 hal, yaitu kerajaan, raja, dan anak-anaknya. Tidak di luar itu. Karena itu kita masih terus berbicara tentang kerajaan Allah, karena itu penting. Saudara, kerajaan Allah itu kerajaan rohani, saudara. Yesus datang ke bumi ini untuk membangun kerajaan Allah, yaitu di dalam kerajaan rohani. Nah, kita mesti tahu. Makanya gereja itu, kenapa kita perlu bergereja, kenapa kita perlu berjemaat, kenapa kita perlu bersekutu. Karena kita ini adalah makhluk rohani. Dan kita punya satu kerajaan, bukan saja kerajaan jasmani, tapi kerajaan rohani. Karena itu hari ini kita mau belajar terus dan kita mau terus mengenal reputasi raja kita. Reputasi nama daripada raja kita. Kita penting untuk memahami bagaimana nanti tindakan kita, sikap kita, karakter kita yang mencerminkan reputasi nama Tuhan untuk mempengaruhi kerajaan alamiah atau kerajaan dunia ini. Karena kerajaan rohani, kerajaan Allah dapat kita alami, dapat kita hidupi, dan dapat kita nikmati dalam kerajaan yang ada di dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca kitab Yehezkiel 36 ayat 16 sampai 23. Bagaimana Yehezkiel mengungkapkan suatu keadaan bangsa Israel pada saat itu. Alkitab berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Saudara, pada zaman Israel hidup di dalam kuasa atau pelayanan Nabi Yehezkiel, Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Israel. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan yang dialami bangsa Israel pada zaman Nabi Yehezkiel pun dialami kita pada hari ini. Alkitab berbicara kepada kita, pada saat umat Israel berdosa, maka dikatakan Tuhan, tanah itu pun menjadi najis. Saudara, tahukah kita bahwa kita sangat dipengaruhi oleh tanah di mana kita tinggal dan kita hidup? Pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, tanah yang terkutuk. Tanah mencatat tentang kehidupan kita. Tanah di mana kita berada mencatat tentang kehidupan kita. Karena tanah telah Tuhan berkati untuk dari dalamnya memberikan kepada kita kehidupan untuk makanan yang kita makan. Alkitab berkata di ayat yang ke-19 di Yehezkiel 36, aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa di mana mereka datang.
Oleh karena itulah katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yehezkiel mengungkapkan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Yehezkiel ini, dan di situ Yehezkiel menulis tentang nama yang dicemarkan. Yehezkiel memakai kata nama atau dengan kata lain tentang reputasi raja, reputasi Allah, karena nama sangat berhubungan dengan reputasi. Saudara, reputasi Tuhan itu seperti emas 24 karat yang garansinya seumur hidup. Reputasi Tuhan tidak bisa dicemarkan, nama Tuhan tidak bisa dicemarkan. Alkitab berkata, hai kaum Israel, aku akan menguduskan kembali namaku yang engkau cemarkan di antara bangsa-bangsa. Penting sekali nama itu melekat dengan reputasi seseorang. Kita biasa berkata nama pria itu baik, nama pria itu terhormat. Yang sebenarnya kita maksudkan adalah reputasi dari pria itu. Atau kita juga mungkin pernah mendengar nama seseorang yang menjadi busuk, menjadi rusak karena reputasinya. Saudara, nama begitu berhubungan dengan reputasi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu Tuhan mau untuk memulihkan kembali reputasi namanya yang dirusak oleh bangsa Israel pada zaman itu. Hari ini kita telah dilahirkan kembali dari pengorbanan Kristus. Kita telah diberi nama baru ketika kita menjadi orang yang ditebus dan dibeli dan harga yang lunas dibayar oleh darahnya. Kita disebut anak-anak Allah. Nama Allah melekat dengan nama kita. Reputasi Allah ada di dalam hidup kita. Karena nama itulah kita ada pada hari ini. Karena nama itulah saya dan saudara beribadah hari ini. Saudara, Webster mengatakan bahwa reputasi adalah estimasi baik atau buruk pada nama seorang atau sesuatu. Estimasi itu adalah pengukuran sebuah hasil. Nah, saudara, mari kita lihat di screen kita beberapa nama ini. Apakah nama ini berhubungan dengan reputasi mereka? Pertama, Hilter. Kalau saudara mendengar nama Hilter, apa yang saudara bisa membayangkan dengan nama itu? Orang mendengar nama Hilter, maka orang mendengar hal yang jahat, reputasi yang jahat, reputasi yang menyusahkan bangsa Jerman pada saat itu dan orang Yahudi, reputasi yang mengerikan dengan nama seorang yang besar di dunia bernama Hitler. Kalau kita mendengar seorang bernama Einstein, maka kita mengingat reputasi bagaimana dia jenius. Kita mendengar nama Musa, bukan Musa di Kolbano, bukan Musa di Oepura, bukan Musa di Oeba, tapi maksudnya Nabi Musa di Alkitab. Maka kita ingat reputasinya. Nama Musa sama dengan dia adalah pembebas yang dipakai Tuhan. Kalau kita mendengar nama Michelangelo, maka dia, Michelangelo ini adalah seorang seniman yang terkenal di dunia. Itulah reputasi yang dia ukir dalam hidupnya. Apalagi kalau kita dengar nama Rockefeller. Wah, raja uang saudara. Dia yang punya salah satu saham di Bank Dunia. Reputasinya
itu dengan uang. Apa yang terjadi di dunia tentang uang, nama Rockefeller ada di dalamnya. Kondisi ekonomi yang naik, kondisi ekonomi yang turun, bank dunia yang goncang atau bank dunia yang stabil, ada Rockefeller di dalamnya, ada reputasi dia di dalamnya. Saudara, kalau kita mendengar nama Bunda Teresa, maka kita akan melihat reputasinya tentang belas kasihan. Alva Edison kita mendengar, maka kita juga mengingat reputasi tentang bagaimana dia seorang penemu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana nama dengan Allah kita yang punya reputasi yang besar, yang punya reputasi yang dikatakan minggu kemarin kita udah baca, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari di seluruh bangsa, di seluruh dunia, reputasi namanya tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana reputasi nama Tuhan dapat kita perkenalkan, bagaimana Tuhan dapat memperoleh reputasinya. Kalau Rockefeller mendapat reputasi dari uangnya, kalau Musa mendapat reputasi dari bagaimana dia membebaskan bangsa Israel, kalau Hitler mendengar dia mendapat reputasi dari bagaimana kejahatannya kepada bangsa Yahudi. Maka saudara, dari mana Tuhan, Raja segala raja, Allah di kita yang hebat, yang namanya melekat dengan nama kita, karena kita adalah putra putrinya di dalam kerajaannya, memperoleh reputasi. Alkitab berkata reputasi Tuhan ada di dalam ciptaannya. Saudara, kalau kita baca di Mazmur 104, bagaimana Mazmur 104 itu melukiskan tentang ciptaan yang hebat, yang melukiskan reputasi Allah yang besar. Bagaimana tanah yang diberkati menghasilkan makanan untuk kita makan. Bagaimana kita juga pernah mendengar lagu tentang reputasi nama Tuhan, dan lagu itu saya suka banget. Dikatakan bahwa tanah kita adalah tanah sorga. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Itulah reputasi Allah. Di mana kita berada, tanah kita dipulihkan. Di mana kita tinggal, tanah kita memberi hasil kepada kita. Karena itu saya yakin dan percaya, saudaraku jemaat Victory Life Community, di lingkunganmu, pohonmu selalu berbuah, menghasilkan buah pada musimnya. Tanaman-tanamanmu hijau, sayuran-sayuran yang kamu tanam diberkati. Karena reputasi Tuhan ada di ciptaannya. Saudara, kalau kita baca di Mazmur 104, bagaimana di sana reputasi Tuhan tentang binatang-binatang yang indah, yang hebat, yang luar biasa. Saudara, kita bisa lihat dari ciptaan Tuhan, kita tidak perlu ragu lagi. Ciptaannya hebat, segala jenis binatang dia ciptakan. Berbagai macam binatang di darat, di udara, di laut. Itu melukiskan reputasi dari ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan, saudara lihat. Semua yang terjadi di bawah langit ini dalam ciptaan Tuhan melukiskan reputasi Tuhan. Saudara tidak perlu ragu, ikan di laut tidak pernah habis. Berapapun kita mau makan ikan selama bumi ini ada, ikan tidak pernah habis karena ciptaannya menggambarkan reputasinya. Kalau kita dengar nama Tuhan, maka kita melihat ciptaan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh, riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak perlu aku cemas. Saudara lihat betapa reputasi namanya diceritakan di alam semesta. Saudara bayangkan bumi berputar mengelilingi matahari. Saudara bayangkan semua planet bumi berputar pada porosnya tanpa ada tabrakan atau sindiran satu dengan yang lain. Betapa nama Tuhan perlu kita lihat, reputasinya tidak perlu diragukan dari ciptaannya yang hebat. Saya meminta jemaat kita bisa baca di Mazmur 104, di situ kita bisa melihat bagaimana reputasi tentang
ciptaan Tuhan yang melekat dengan namanya. Yang berikut saudara, reputasi Tuhan ditunjukkan dalam tindakannya yang perkasa atas nama umat manusia. Saudara lihat bagaimana tindakan Tuhan terhadap Daud, bagaimana Tuhan memulihkan Daud, bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud dan digenapi. Sekalipun Daud melakukan dosa, Tuhan membalikannya. Hari ini saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengar sejauh suara ini dapat saudara dengar, Tuhan akan memulihkan namanya dalam hidup saudara. Sekali Tuhan panggil saudara, Dia tidak akan menyesal karena Dia akan memulihkan. Saudara lihat apa yang Dia lakukan saudara kepada Abraham. Dia menggenapi janjinya. Saudara lihat apa yang Dia lakukan kepada Yusuf, Dia menggenapinya. Saudara lihat apa yang Dia lakukan kepada Daniel yang dia bisa angkat keluar dari gua singa, Dia menghadapinya. Saudara, apapun masalah hidup saudara, apapun kondisi hari ini, mungkin tekanan ekonomi membuat saudara sama sekali ragu kepada reputasi Tuhan. Pagi hari ini mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita melihat bahwa tindakannya yang berkasa atas nama umat manusia, atas nama reputasinya kepada kita, pasti akan Dia kerjakan. Saudara, Yesus menebus kita untuk mempresentasikan kepada dunia siapa Tuhan yang menebus kita. Gereja Tuhan didirikan untuk memperlihatkan reputasi nama Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan untuk kita memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, gereja ada di muka bumi ini supaya reputasi nama rajanya dapat diperkenalkan. Karena Tuhan menaruh reputasi namanya kepada umat manusia ciptaannya dengan penebusan. Saudara, reputasi nama Tuhan juga dapat kita kenal lewat firman-Nya. Tuhan merespon iman kita. Ingat saudara, Tuhan merespon iman kita. Firman-Nya tercipta bagi kita karena iman kita. Saudara, firman yang kita baca tidak bisa terjadi tanpa kita respon dengan iman. Kita membutuhkan iman untuk merespon agar firman Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Saudara ingat perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan respon imannya karena dia bilang asalku jamah jubahnya. Apa yang sedang Tuhan bicara kepada kita hari-hari ini? Respon saudara, respon firman itu, respon firman itu dengan iman saudara. Karena Tuhan sangat merespon iman kita. Firman-Nya tidak diragukan lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman yang saya dan saudara terima, sungguh ada reputasi di dalamnya. Apa yang saudara terima? Kalau Tuhan bilang saudara tidak berkekurangan, sekalipun kelihatannya ada kekurangan, percaya bahwa reputasi firman-Nya ya dan amin. Kalau saudara Tuhan bilang saudara sembuh, sekalipun saudara merasa tubuh saudara lemah, reputasi firman-Nya tidak diragukan, ya saudara sembuh. Kalau Tuhan berkati saudara diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar, apa saja yang saudara kerjakan dengan tangan saudara dibuat Tuhan berhasil. Percayalah firman-Nya menjamin dan reputasinya terjadi. Dan semua itu bisa saudara alami dengan respon iman. Karena Tuhan sangat merespon iman kita. Tuhan kita menaruh reputasinya dalam firman-Nya. Saudara, Alkitab berkata firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kita sebut selama ini, firman yang kita akui selama ini, firman yang kita deklarasikan di doa-doa pagi kita, semua itu akan terjadi karena reputasi nama ada pada firman-Nya. Dan ingat, firman itu terjadi karena respon dari iman kita. Saudara, jika Tuhan berfirman kepada kita, Dia bertanggung jawab.
Jika Tuhan menyampaikan berita itu kepada kita, Dia sudah menaruh reputasi di atas firman-Nya. Karena itu tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Tuhan sendiri berkata, "Hai iblis, engkau dengar, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Anak Tuhan tidak kelaparan. Anak Tuhan tidak meminta-minta roti. Itu yang Tuhan janjikan. Anak Tuhan diberkati supaya melalui hidupnya reputasi nama Tuhan dikenal. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Saudara lihat peristiwa daripada Elia. Saudara lihat kekeringan terjadi. Sungai Keri tidak ada air lagi. Dia hampir mati. Tapi Tuhan bisa mengirimkan daging lewat burung gagak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Nya tidak perlu diragukan. Karena itu kita mesti cinta firman. Kita mesti baca firman. Kita mesti rajin saat teduh. Kita mesti rajin 4M. Kita mesti rajin hafal ayat. Kita mesti berkata-kata firman. Kita berkata apa yang Tuhan katakan. Kita jangan berkata apa yang dunia katakan. Karena kerajaan kita bukan dari dunia ini. Kerajaan kita dari surga. Kita tinggal di dunia ini hanya untuk mempromosikan kerajaan Bapa kita, Raja kita yang reputasinya ada di setiap perkataannya. Saudara, Alkitab yang saudara pegang adalah Logos. Itu adalah Alkitab yang tertulis. Tapi itu akan menjadi benar-benar kehidupan yang saudara alami di dunia ini jika saudara percaya. Karena Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Apa yang kamu imani, itu yang terjadi. Setiap perkataan kita adalah hidup dan berkuasa. Karena apa? Itu adalah perkataan firman. Alkitab berkata bahwa perkataan-perkataan yang kuberikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Alkitab yang kita baca, firman yang kita dengar, itu memiliki roh. Dan firman itu bisa hidup di dalam kehidupan kita. Dan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, apa masalah saudara? Masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah istri, masalah suami, masalah jodoh, masalah dapur, masalah apa saja sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ambil itu saudara, masalah kesehatan, ambil itu, masalah apa? Saudara, Alkitab berkata, barang siapa menemukan firman, dia menemukan hidup. Dan barang siapa menemukan firman, itu menyegarkan dia. Saya percaya ketika kita menemukan firman, karena firman itu sungguh melekat dengan reputasi Tuhan, maka hidup kita terima. Saudara yang kekasih, Tuhan menaruh reputasinya di dalam kita sebagai orang-orang juru bicaranya Tuhan. Saya dan saudara dipilih Tuhan. Victory Life Community dipilih Tuhan untuk menyampaikan atas nama Tuhan reputasinya yang hebat. Tuhan memilih gereja untuk menunjukkan kemuliaannya. Karena itu saudara, gereja bukanlah sebuah organisasi sosial yang saudara seenaknya mau komitmen atau tidak mau komitmen, yang saudara seenaknya mau pindah sana pindah sini. No saudara, gereja itu adalah perwakilan rohani yang nyata di bumi ini, di mana kita, saya dan saudara adalah utusan-utusan Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, Dia tidak akan melakukan suatu apapun kalau Dia tidak berbicara kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan saudara, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah memilih kita, Dia telah menjadikan kita suatu bangsa, bukan bangsa Amerika, bukan bangsa Afrika, bukan bangsa Jepang, bukan bangsa Eropa, tetapi Dia menjadikan kita bangsa yang kudus, bangsa yang menjadi milik Allah sendiri. Jadi nama kita, bangsa kita adalah bangsa kepunyaan Allah sendiri. Dengan tujuan apa saudara? Dia menjadikan kita suatu bangsa yang bernama bangsa kepunyaan Allah sendiri. Supaya Dia pakai kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan
mendengar dan menerimanya. Tuhan menaruh reputasi namanya kepada juru bicaranya. Dan juru bicaranya itu bernama bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan saudara adalah juru bicara Tuhan. Juru bicara Tuhan bukan 1-2 orang, bukan nabi-nabi saja, bukan rasul-rasul saja, bukan gembala-gembala saja, bukan guru-guru saja, bukan. Tetapi setiap anak Tuhan, putra-putri raja yang namanya sudah diganti dengan nama anak Allah, dia adalah juru bicaranya Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Gereja Victor Life Community ada di kota ini, ada di Jalan Ahmad Yani 73. Kenapa tidak ada di jalan yang lain tapi jalan di sini? Karena gereja ini sudah dipilih Tuhan. Saya dan saudara sudah dipilih Tuhan untuk menunjukkan reputasi nama Tuhan yang melekat kepada hidup kita, hidup jemaat ini. Saya percaya setiap jemaat engkau diberkati Tuhan. Reputasi nama Tuhan tidak perlu engkau ragu. Orang boleh rebah di kiri, orang boleh rebah di kanan, 10.000 boleh di sebelah kanan, 1.000 boleh di sebelah kiri, tetapi engkau tetap berdiri. Itu janji Tuhan. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau kecewa dengan Tuhan? Reputasinya tidak diragukan. Kita telah dipercayakan untuk menjadi juru bicara. Dan kalau juru bicara saudara tahu, kalau menteri dalam negeri berbicara, itu atas nama bangsa yang reputasinya Presiden Republik Indonesia, yang reputasinya ada legislatif di dalam, ada eksekutif di dalam, ada yudikatif di dalam, yang reputasinya membawa bangsa yang besar. Saudara, kalau kita berbicara, kita mewakili kerajaan Allah. Kita mewakili reputasi nama Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita diberkati, kita diberkati. Kalau kita bilang kita sehat, kita sehat. Kalau bilang kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, apa saja yang kita bicara, mari kita bicara apa yang Tuhan bicara. Jangan kita bicara yang bukan Tuhan bicara. Jauhkanlah dari bibir mulut kita. Biarlah kita seperti Yesaya berkata, Tuhan bakarlah bibir mulutku dengan api arang itu, dengan bara itu ya Tuhan. Kuduskanlah lidah bibirku ya Tuhan. Supaya yang aku katakan adalah kata-kata yang membangun, yang sedap didengar, yang indah, yang mulia, yang bisa kita tunjukkan bahwa di dalam perkataan kita ada reputasi nama Tuhan. Saudara, Tuhan menunjukkan reputasinya dari juru bicaranya. Kita menemukan reputasi Allah digambarkan dengan istilah nama di banyak tempat dalam Alkitab. Satu contoh yang terjadi di dalam kitab Yosua, saudara, ketika Israel dikalahkan oleh orang-orang Ai, maka Yosua seorang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan reputasi Tuhan. Yosua memohon kepada Tuhan di dalam Yosua 7 ayat 8 dan 9 berkata, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Yosua begitu sedih. Oh Tuhan, berarti bagaimana nih reputasimu Tuhan? Aduh Tuhan Tuhan bilang, Tuhan engkau bilang bahwa engkau menyertai orang Israel, bahwa orang Israel tidak kalah. Tetapi sekarang lihat Tuhan, mereka membelakangi musuhnya Tuhan. Dan ayat 9 berkata, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan menyelamatkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudara, Yosua takut bahwa reputasi Allah mungkin hancur. Reputasi Allah mungkin tidak dipercaya karena dia berkatakan, bagaimana akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu terhadap umatmu ini yang lari dari musuh mereka. Saudara, tidak perlu takut tentang reputasi nama Tuhan.
Tadi kita udah baca di kitab Yehezkiel, sekalipun umat itu menajiskan nama Tuhan, sekalipun umat itu tidak menjaga reputasi nama Tuhan, tapi Tuhan pasti akan menunjukkan bahwa reputasinya tidak perlu diragukan lagi. Saudara, reputasi nama Tuhan itu besar. Yosua saja yang pernah menahan matahari, saudara, dia masih berpikir bagaimana dia dapat memulihkan reputasi nama Tuhan yang seolah-olah tidak terjadi. Apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara ada masalah tertentu dalam hidupmu yang membuat engkau berbalik, tidak berani melawan musuhmu. Engkau begitu meragukan reputasi nama Tuhan yang melekat padamu. Engkau akan dihina, engkau akan didengar oleh orang-orang Kanaan, tanda kutip musuh-musuh yang ada di sekelilingimu. Mereka akan menghinamu, mereka akan mencibir mulut. Orang Kupang bilang bengkok mulut. Mereka akan gosip engkau. Tetapi jangan takut, kalau ada reputasi nama Tuhan, Tuhan tahu caranya membela. Berapa banyak kita menghadapi musuh-musuh yang menyerang kita dan kita lari, kita tidak berani menghadapinya, kita tidak berani menyerangnya, kita tidak berani memusnahkannya dalam nama Tuhan, kita tidak berani dibentuk. Berapa banyak kita lakukan itu, tetapi Tuhan dengan reputasi namanya tetap ada untuk kita. Saudara, berapa banyak orang mencibir Victory Life Community dengan visi misi yang besar. Berapa banyak mereka meninggalkan kita, tidak percaya dengan kita. Berapa banyak mereka meragukannya. Tetapi jangan takut, Tuhan punya reputasi yang dia jaga atas jemaat Victory Life Community. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita, ketekunan kita. Kita juga mesti tahu seperti Yosua, Tuhan, kita harus menunjukkan, memperlihatkan reputasi nama Tuhan dalam kita. Saudara, saya ingat pada waktu Victory Life Community mau mengalami visi di dalam dunia pemerintahan. Wah, pada waktu itu kita memasang nama Tuhan. Kita punya reputasi nama Tuhan ini dihancurkan, diolok, dihina. Orang bilang habis ini Dompung gereja tutup. Mana? Tidak ada. Habis itu gereja kita diperbaharui oleh Tuhan. Habis itu semua jemaat diberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada yang kurang. Semua yang dicuri iblis dibawa kembali oleh Tuhan. Berapa banyak kita membelakangi musuh kita, lari. Lalu orang tertawa dengan kita. Kok dia bilang nama Tuhan? Kok dia bilang Tuhan? Jangan takut, biar musuhmu mengolok-ngolok engkau, biar musuhmu menertawakan engkau, mereka galing lubang, mereka sendiri yang akan masuk di dalam lubang itu, kita tidak. Karena Tuhan lihat sikap hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apakah untuk nama kita, apakah untuk kesombongan kita, apakah untuk kepentingan kita, apakah untuk egonya kita. Atau kita buat ini karena kita tahu supaya reputasi nama Tuhan dikenal melalui hidup kita. Apa yang kita sedang lakukan, saudara? Apa yang sedang kita alami, saudara, hari-hari ini? Jangan takut, jangan takut. Tuhan pasti membela reputasi namanya. Fitur reputasi nama Tuhan. Saudara, mari kita pertimbangkan fitur dari reputasi nama Tuhan. Yang pertama, bahwa Allah harus memiliki nama. Ini merupakan kebutuhan mutlak. Demi kepentingannya sendiri, demi kepentingan umatnya, dan demi dunia. Kita dengar banyak hari-hari ini hak-hak individu, bukan? Bagaimana dengan hak Tuhan? Kita semua meminta hak, tapi bagaimana dengan hak Tuhan? Untuk menerima kemasyuran namanya, untuk kita memperlihatkan reputasi namanya. Tuhan punya hak untuk memiliki nama. Apakah Tuhan tidak berhak atas nama atau prestasi?
Saudara, nama Tuhan dikenal, dinyatakan sebagai Raja semesta alam dan pencipta dari semua. Nama Tuhan dikenal bahwa Dia adalah penulis kehidupan. Sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dijadikan, Dia sudah kenal kita. Dia sudah tahu kita. Dia sudah tulis kehidupan kita. Dia sempurna dalam semua caranya. Mungkin kita kadang-kadang mengeluh, waduh Tuhan, gimana cara ini? Sepertinya tidak cocok dengan saya. Tapi saya mau katakan saudara, Dia harus memiliki nama. Semua caranya sempurna, tidak ada yang tidak, asal kita mau. Kasih dan cintanya tidak mengenal batas. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita melawan, menyakiti Dia, berontak dengan Dia, tetapi Dia berkata, dari timur sejauh barat, demikianlah aku melupakan dosa-dosamu. Aku bahkan membuang semua pelanggaranmu di tubir-tubir laut yang terdalam. Tapi kita mengingat dosa saudara kita. Kita mengingat dosa orang yang menyakiti hati kita dan kita tidak pernah mau mengampuni. Kalau perlu kita menghambur-hamburkan kepahitan kita supaya virus kepahitan, penyakit rohani itu dimiliki oleh sebanyak mungkin orang yang kita temui. Tetapi Tuhan saudara, Dia harus memiliki namanya. Dia cinta dan tidak mengenal batas. Dia melupakan dosa kita dengan suatu gambaran. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti bajunya Bu Melsia, diputihkan lebih putih dari salju. Betapa hebatnya cinta kepada kita. Dia Bapa yang kekal, Pangeran Damai, the Prince of Peace. Di mana ada damai, di situ ada reputasi nama Tuhan. Saudara, betapa Tuhan begitu hebat. Dia berhak memiliki semua nama. Dia layak memiliki reputasi di atas semua reputasi. Reputasi apa saja yang pernah diraih oleh seorang manusia, namanya manusia pasti mati. Walaupun dia punya sebuah kota besar, walaupun dia juga berjalan di atas udara karena punya pesawat pribadi, dia pasti mati dan reputasinya pasti selesai. Tetapi reputasi nama Tuhan dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, reputasinya kekal dan tidak pernah berakhir. Betapa bangganya kita melekat dengan reputasi nama Tuhan. Beberapa saudara, beberapa orang yang namanya aja punya reputasi sedikit, karena dia dekat dengan orang-orang yang bereputasi, dia udah bangganya minta ampun. Yang lain dia lihat sebagai cacing-cacing tanah. Dia lebih hebat dari orang itu yang punya reputasi. Saudara lihat, itulah manusia. Toh semua manusia akan mati. Berapapun reputasi kita, hanya sampai di dalam lubang kubur dan tidak ada lagi. Bahkan tidak diingat-ingat, dikatakan tempat tinggalnya pun tidak mengenal dia lagi. Tetapi kita lihat reputasi nama Tuhan. Dia di atas semua reputasi. Reputasinya di atas segala reputasi yang pernah diraih di bumi ini. Lalu kenapa kita tidak bangga dengan reputasi namanya itu yang melekat dengan kita? Tuhan tidak pasif, Dia punya perasaan, Dia memiliki keinginan pribadi, dan Dia menginginkan reputasi dikenal secara luas dengan penuh keagungan dari kita, dari saya dan saudara. Tuhan punya perasaan. Kita lihat Tuhan pernah menangis ketika perasaannya dijamah karena sahabat dekatnya Lazarus meninggal.
dia memanggil, karena reputasi namanya dia memanggil, Lazarus keluar. Saudara, hari ini mungkin engkau sedang dikubur di dalam dosamu, dosa pornografi, dosa pesta pora dan kemabukan, dosa keinginan mata tidak pernah puas. Saudara, kamu sedang dikubur di dalam apapun yang meliputi engkau dalam kegelapan. Yesus panggil namamu, VLC keluar. Dia menginginkan reputasi daripada kita. Tuhan tidak menginginkan reputasi hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi dia memakai reputasi untuk umatnya. Yehezkiel 36 ayat 37 jelas berkata, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat nama mereka banyak seperti lautan manusia. Tuhan mau, saudara, untuk kepentingan kita, reputasinya. Kenapa, saudara? Yang kedua, dia adalah Allah pembebas. Dia Tuhan yang membebaskan kita. Kalau kita baca di dalam Keluaran 6 ayat 7, bagaimana dia membebaskan Israel dari kerja paksa orang Mesir. Kerja paksa adalah simbol daripada perbudakan, dosa dan penderitaan. Dia membebaskan saya dan saudara. Kita tidak perlu bekerja keras, karena Alkitab berkata kita bekerja keras bukan karena kutukan, bukan karena kita itu dikerja paksa, karena kita itu orang-orang yang dihukum, bukan. Kita bekerja karena kita melakukan suatu kehidupan di mana mau memperlihatkan reputasi nama Tuhan. Ingat, saudara, kita bekerja tapi Tuhan yang memberkati. Kita bekerja tapi Tuhan yang memberi kesuksesan, bukan kita. Tuhan sangat menjadi Allah pembebas. Jadi fitur yang berupa nama Tuhan, dia harus memiliki nama, tetapi dia juga adalah Allah pembebas. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya, Pak Boyapi dan Pak John, kami bertiga pergi ke Timor Leste. Karena kami ada pelayanan di sana. Dan kami meminta Boy untuk juga menemani Pak John menyetir. Kita memang agak terlambat dari Kupang karena ada beberapa kesibukan. Tuhan betul-betul membebaskan kita. Begitu kita sampai di perbatasan, karena memang waktunya sudah sore, perbatasan sudah tutup. Otomatis kita harus tidur di perbatasan. Dan sudah banyak sekali kendaraan yang antri untuk tidur di perbatasan. Mereka sudah buka tenda, mereka sudah lemah. Begitu kita sampai, sudah tutup, tidak mungkin kita masuk. Secara manusia tidak mungkin kita masuk karena tidak ada lagi petugas. Saudara, saya bilang, malaikat, panggil itu petugas, datang, buka border, buka perbatasan, kami mau masuk karena pelayanan. Tiba-tiba dari sana ada satu mobil pemerintah Timor Leste datang dengan petugas lengkap menghadap kita. Lalu saya bilang, Pak, boleh buka, saya mau masuk, saya mau pergi untuk melayani negara Bapak, saya hamba Tuhan. Siap. Langsung dia buka, dia bikin semua surat, kita masuk. Orang-orang datang, dia bilang, Pak, kenapa mereka masuk, kita enggak? Lalu dia bilang begini, mereka pergi berdoa kita, kamu pergi mau bisnis, kau tidak, kamu tidur saja, mereka saja yang masuk. Saudara, Allah membebas kita, dia sungguh membuktikan bahwa dia pembebas kita. Jadi hanya kita aja yang masuk, yang lain tetap tidur di border, yang lain tetap tidur di border ini bahasa Indonesia, perbatasan. Mereka tetap di perbatasan, cuman kita, padahal itu sudah tutup, tidak ada pegawai apa-apa. Saudara, apa yang menghalangi saudara untuk memuliakan reputasi nama Tuhan? Tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi umatnya, supaya dia memakai kita untuk memperlihatkan reputasi namanya. Saudara ingat Daniel 6 ayat 20,
Dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel bilang apa saudara? Ya, dia melepaskan aku dari rahang singa. Saudara, apa yang menjadi penghalangmu? Tuhan akan melepaskan engkau. Dia akan membebaskan engkau dari singa-singa yang jahat. Saudara tahu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam kita. Jangan takut, Tuhan melepaskan kita dari ancaman singa yang jahat. Apapun masalah kita, saudara nggak usah takut. Karena kita mempunyai reputasi nama Tuhan. Dia adalah Allah pembebas umatnya. Demi reputasi namanya, dia membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara ingat tadi saya bilang, tidak mungkin, siapa kita? Emangnya kita menteri dalam negeri? Emangnya kita orang hebat? Yang harus didatangi langsung oleh satu pasukan hanya untuk membuka border untuk kita masuk. Allah pembebas kita. Kalau dia bisa buat bagi Daniel, dia bisa buat bagi kami, dia bisa buat bagi saudara juga. Saudara ingat Yunus, Tuhan membebaskan dia dari mulut ikan. Saudara ingat bagaimana Tuhan membebaskan dia? Bagaimana Tuhan membebaskan dia dari seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari. Tetapi Tuhan berfirman kepada ikan itu, hai ikan, muntahkan Yunus ke darat. Apa yang sedang menggelapkan engkau hari-hari ini? Berfirmanlah kepada situasimu. Katakanlah bahwa Tuhan pembebasmu. Dan dia akan melakukannya bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai reputasi nama Tuhan. Karena itu Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat mendemonstrasikan kemuliaan. Reputasi kita menentukan reputasi Tuhan. Mari jemaat Tuhan Victory Life Community, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa tertindas. Tuhan ada bersama kita, dia siap membela reputasi namanya yang melekat dengan kita. Karena kita adalah memiliki karakter anak Allah, maka Tuhan memberi reputasi namanya kepada kita. Karena itu mari saudaraku, saya membawa kita untuk mengakhiri perenungan kita dalam ilustrasi ini. Adalah sebuah kisah yang diceritakan tentang seorang prajurit dan pasukan dari pasukan perang Alexander Agung, saudara. Dia dibawa untuk menghadap pengadilan militer karena dia mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan kode etik palsu. Garis bawahi dan ingat ilustrasi ini tentang kode etik palsu. Ketika Kaisar Alexander Agung mendengarkan dakwaan dan bukti-bukti, dia berbalik kepada prajurit yang menghadapi tuntutan itu dan berkata, "Siapa namamu?" Dia bilang, "Alexander." Sekali lagi sang kaisar bertanya, karena kok namanya seperti nama dia ya, "Siapa namamu?" Kedua kalinya prajurit itu berkata, "Alexander." Dengan teriakan yang marah, kaisar berkata kepadamu, "Aku berkata kepadamu, siapa namamu?" Dan prajurit itu menjawab untuk ketiga kalinya, "Seperti sebelumnya, namaku Alexander." Dengan marah jenderal besar itu menjawab, "Apa? Anda mengatakan nama Anda Alexander? Anda dinyatakan bersalah atas kejahatan Anda seperti yang dituduhkan dan sekarang Anda harus membayar denda. Ubah perilakumu, ubah namamu.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat memikul nama Alexander, yaitu nama saya, dan melakukan hal-hal yang kamu lakukan ini. Saudara, nama kita melekat dengan nama Tuhan. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, gosip, fitnah, benci, minum mabok, bermain judi, membunuh, seks bebas, apapun dosa yang begitu membuat nama Tuhan dicela. Bisakah ilustrasi ini menjadi bagian gambaran untuk kita bisa berpikir bahwa kalau kita sudah dilahirkan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa ketika kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau nama Allah melekat dengan nama kita, tantangannya, ingat, kita membawa nama Tuhan. Kita membawa nama reputasi Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Dan jika kamu membinasakan bait Allah, aku akan membinasakanmu. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita memakai nama Tuhan, mari kita menunjukkan dengan karakter kita bahwa benar kita sama dengan nama itu. Supaya kita tidak disuruh Tuhan merubah nama itu. Supaya kita tidak dibuang oleh Tuhan. Supaya kita tidak ditolak. Karena kitab Wahyu berkata, orang yang bersuruh nama Tuhan tidak masuk surga, tapi yang melakukan firman, itu kitab Matius. Tapi kitab Wahyu berkata, mereka yang tidak memakai pakaian pesta, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan yang bernyala-nyala. Nama Tuhan sudah melekat dengan reputasi kita. Tuhan tidak pernah membuat reputasinya gugur. Karena itu, mari jemaat Tuhan, saya memberi tantangan kepada kita. Hari ini Victor Life Community, kita sudah mendengar tentang reputasi nama Tuhan. Mari kita datang dan kita mempertahankan reputasi nama Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Reputasi namanya tidak diragukan lagi. Kalau kita pakai nama anak Allah yang hidup, kalau kita betul-betul mengalami Yohanes 1 ayat 12, barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa menerimanya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka reputasi nama itu sudah ada pada kita. Ingat, Tuhan punya hak untuk menjaga reputasi namanya. Dia adalah Allah pembebas kita. Dia bisa membebaskan kita dari setiap kesulitan apapun. Tidak ada satu kesulitan pun yang tidak dapat dibebaskan oleh Tuhan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dikatasi oleh Tuhan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia membuat air berada di dalam padang gurun. Dia membuat batu karang keluar air. Dia membuka laut menjadi jalan yang besar, jalan tol untuk kita. Jangan takut, Allah ada di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Bapa, kami sudah mendengar firman. Dan kami tetap meminta Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami akan firman ini. Bahwa sungguh reputasi nama Tuhan melekat dengan kami. Bahwa Tuhan pasti membela namanya. Dia tidak pernah akan membiarkan, karena itu kami tidak goyah. Karena itu kami tidak mundur daripada Tuhan. Karena itu kami tidak akan menyangkal Tuhan. Karena kami tidak akan menjadi lemah. Kami justru mau berlomba untuk memperlihatkan kepada dunia di mana kami hidup tentang reputasi Raja dari kerajaan surga yang kami hidupi. Berkati semua jemaat Tuhan Victor Life Community dimanapun mereka berada, dengan kekuatan yang datang daripada Allah sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam mereka, Roh Kudus yang menyertai mereka, hidup di dalam mereka. Biarlah di dalam kehidupan jemaat Tuhan Victor Life Community mengalir aliran-aliran air hidup yang membawa pemuasan kehidupan. Tanah yang kering menjadi mata